Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Amin dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang usaha dan energi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang usaha oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Pembahasan ini menjadi penting karena kita akan memanfaatkan sifat dari konservatif gaya ya di dalam banyak penyelesaian masalah. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan gaya konservatif dan gaya non konservatif ya. Nah, gaya konservatif adalah gaya-gaya yang jika melakukan usaha ya maka dia tidak bergantung kepada lintasan ya. Jadi besar usaha oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan gaya itu bekerja. Usaha oleh gaya konservatif hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi bentuknya seperti apapun lintasannya, yang dilihat itu ada posisi awal dan posisi akhir dari benda yang dikenai gaya itu untuk menghitung usahanya. Ya. Nah, contoh gaya-gaya konservatif adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi bumi ini nanti yang akan kita yang banyak kita bahas di dalam bab ini. Gaya Coulomb. Nanti di tingkat berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya Coulomb ini, ya. Gaya listrik sama dengan gaya Coulomb dan gaya-gaya tak sentuh lainnya, ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada lintasan tertutup besarnya pasti nol karena tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasan, hanya dipengaruhi oleh posisi awal dan akhirnya saja. Ya. Jadi kita lihat bentuk seperti ini. Ya. Misalkan kita ingin memindahkan memindahkan sebuah benda dari A ke B. Ya. Maka lintasannya, misalnya saya buat di sini ada dua lintasan, ada lintasan yang merah, ya. Jadi dari usaha dari A ke B, ya. Nah, kemudian ada juga lintasan yang biru dari A ke B ke sini, ya. Secara gitu. Nah, kalau gaya ini hanya gaya konservatif yang bekerja, kalau misalkan sebuah benda bekerja dari A ke B, kemudian dia usaha dari B ke A, mulai jalur yang lain juga, ya. Kalau dia kembali ke titik semula, maka hasilnya itu pasti nol, ya, karena ini lintasan tertutup. Dari B ke B lagi itu pasti nol, ya. Dari A ke A lagi, misalnya dari A ke B, mau melalui lintasan yang merah ataupun mau melalui lintasan yang biru, besar usahanya sama. Atau mulai lintasan yang garis lurus dari A ke B langsung, ini tidak ada bedanya karena gaya yang bekerja adalah gaya konservatif. Ya. Nah, di sini WAB itu sama dengan minus WBA. Ya. Jadi sehingga WAB ditambah WBA, gitu kan? WAB dari A ke B, kemudian dari B ke A itu sama dengan WAA, itu sama dengan 0. Ya. Jadi usaha oleh gaya konservatif, misalkan oleh gaya gravitasi tadi, itu usahanya sama dengan 0 kalau di dalam lintasan tertutup. Sehingga nanti ketika kita menyelesaikan persoalan oleh gaya-gaya yang konservatif, maka yang perlu jadi perhatian kita adalah posisi awal dan posisi akhirnya saja. Kita tidak begitu memperhatikan bentuk lintasannya seperti apa, mau lurus, mau belok-belok, mau muter-muter, itu tidak berpengaruh untuk gaya konservatif. Ya. Oke. Berikutnya. Sekarang usaha oleh gaya non-konservatif. Besar usaha oleh gaya non-konservatif bergantung pada lintasan di mana gaya bekerja. Semakin panjang lintasan, maka semakin besar usaha yang dilakukan. Ya. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya-gaya gesek kinetis atau gaya hambat. Itu adalah gaya non-konservatif. Ya. Nah, ini contoh misalkan. Saat seseorang menggeser kursi dari pojok
pojok ruangan ke pojok ruangan ke pojok ruangan lainnya, tentu akan lebih melelahkan jika saat menggeser kursi harus berkeliling ruangan terlebih dahulu daripada orang tersebut mengambil lintasan lurus. Ya, jadi kalau misalnya ini dari pojok sini kita disuruh bawa kursi mutar ke sini, ya itu akan lebih daripada dari sini ke sini. Ya, ini lintasannya lebih pendek. Terus yang perlu diperhatikan, kalau usaha oleh gaya konservatif, oleh gaya non konservatif, kalaupun dia membentuk lintasan tertutup dari pojok sini ke sana, ke pojok sini, ke sini, kemudian balik lagi ke ujung di sini. Oleh gaya non konservatif, misalnya oleh gaya gesek kinetis, itu usahanya tidak nol, ya, tapi usahanya dijumlahkan dari masing-masing usaha dari masing-masing sisi di sini, ya. Pada saat kursi digeser, jadi sini ke sini misalnya, gaya gesek kinetis mentransfer energi kinetik ke bentuk energi lain, yaitu energi panas, ya, karena ini ada gaya sentuh. Nah, pada saat dibalik, kalau gaya non konservatif, transfer itu tidak dapat dilakukan pada proses sebaliknya. Karena itulah gaya gesek kinetis termasuk gaya non konservatif. Jadi dia tidak bisa ketika balik ke sini itu tidak akan yang panas tadi tidak akan berubah jadi energi kinetik lagi. Ya. Nah, contoh misalkan seperti begini. Ini lintasan kasar semuanya. Bisa A, C, B, bisa A, B gitu, ya. Lintasan AB, BC dan CA, nih AB, ya, kemudian BC dan CA itu merupakan permukaan yang kasar, sehingga di sini ada gaya gesek kinetis. Jadi kalau usaha dari A ke B, misalkan langsung dari A ke B dengan dari A ke C, kemudian dari C ke B, itu berbeda, ya. Jadi semakin panjang lintasannya, semakin besar usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan dalam usaha bab usaha dan energi ini adalah usaha-usaha oleh gaya konservatif, yaitu khususnya untuk gaya gravitasi. Ya. Oke, dan kita lanjutkan bagaimana usaha, kaitan usaha dan daya. Ya, kalian mungkin pernah mendengar, daya adalah besar usaha yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Ini satu definisi, atau daya adalah besar laju energi yang dibutuhkan oleh sebuah benda. Ya. Nah, kalian mungkin pernah mendengar kalau kalian membeli lampu misalkan, itu biasanya yang disebutkan apa? Ya, yang disebutkan itu kalau sekarang umumnya berapa watt. Nah, watt itu adalah satuan dari daya. Ya, ini daya adalah besar laju energi yang dibutuhkan oleh sebuah benda. Jadi definisinya P itu sama dengan W itu usaha dibagi delta T. W besar usaha atau energi yang dibutuhkan. W per delta T. Delta T-nya adalah selang waktu dalam sekon. Ya. Dan P itu adalah daya. Satuannya joule per sekon. Kalau ditulis panjang begini, atau J per S. Atau kalau ditulis panjang satuannya watt. Ya. Jadi lampu itu kalau misalkan disebut lampunya 5 watt, itu artinya lampu itu membutuhkan energi sebesar 5 joule setiap sekonnya. Ya, lambangnya itu watt atau huruf W besar begini. Ya, walaupun mungkin bisa tertukar dengan lambang besaran usaha, tapi W ini kalau ditulis di belakang angka itu artinya watt. Ya, misalkan 50 W itu artinya 50 watt. Oke. Nah, ini berkaitan usaha dan daya. Ya. Jadi daya itu adalah usaha per satuan waktu atau energi per satuan waktu. Nah, ada bentuk daya, ya, penulisan atau formulasi daya dalam bentuk lainnya, yaitu ketika formulasi daya dikaitkan dengan
gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ya, jadi kita akan lihat daya dan kelajuan rata-rata. Nah, P itu sama dengan W dibagi delta T. Kita tahu sebelumnya W itu adalah F dikalikan S atau F dikalikan delta S, perubahan posisi. Ya, kalau S itu kalau dianggap pada posisi awalnya S-nya sama dengan 0. Nah, sekarang P sama dengan W per delta T. Atau bisa dituliskan, karena W itu F kali delta S, maka P itu bisa saya tuliskan sebagai F kali delta S per delta T. Nah, ketika kita mempelajari kinematika, kita tahu delta S itu perubahan posisi per satuan waktu atau panjang jarak yang ditempuh per satuan waktu itu sama dengan kelajuan rata-rata. Sehingga daya itu bisa dituliskan sebagai F kali V rata-rata. Ya, V rata-rata. Jadi ini adalah satuannya. Ini adalah bentuk rumus daya untuk kaitan gaya, kelajuan rata-rata dan daya. Ya, dengan F itu besar gaya yang bekerja, satuannya Newton, kemudian V rata-rata itu kelajuan rata-rata benda atau partikel, satuannya meter per sekon, P itu adalah daya joule per sekon atau watt. Ya. Nah, ini saya sekarang akan mengenalkan satuan daya lainnya yang sering dipakai. Ya, itu 1 deka daya kuda, dan 1 daya kuda itu sama dengan 1 HP atau 1 horsepower. Ya, atau ada juga kalau di lapangan ada yang PK. PK itu dari bahasa Belanda. Itu sama dengan deka atau HP. Ya, 1 PK atau 1 HP itu sama dengan daya 746 watt. Ya, jadi 1 PK itu sama dengan 746 watt. Atau dalam perhitungan kadang-kadang dibulatkan 1 HP itu 750 watt. Jadi sebenarnya hitungan detailnya 1 HP itu 746 watt. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh yang berkaitan ya dengan usaha oleh gaya konservatif dan yang lainnya. Termasuk contoh-contoh berkaitan dengan daya. Oke, kita lihat. Bola dapat bergerak tanpa gesekan. Di sini berarti tidak ada gesekan pada lintasan seperti gambar di samping ini. Ya, jika massa bola 0,4 kg dan G 10 meter per detik kuadrat, hitunglah usaha oleh gaya gravitasi pada perpindahan bola dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari A ke C. Ya, di sini kita perhatikan di sini lintasannya. Ya, tidak disebutkan di sini karena tidak disebutkan ada gesekan, berarti ini lintasan licin. Ya, jadi ini lintasan licin, berarti yang bekerja hanya gaya gravitasi. Kalau bekerja hanya gaya gravitasi, artinya sistem ini dipengaruhi oleh gaya konservatif. Mari kita lihat satu persatu. Usaha gaya gravitasi dari A ke B. Nah, waktu kita mempelajari usaha dan energi, kita tahu bahwa usaha gaya gravitasi itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Ya, jadi W dari AB itu sama dengan perubahan energi potensial minus perubahan energi potensial dari A ke B. Ya, kenapa kita pakai energi potensial? Ya, karena yang diketahuinya di sini ada ketinggian. Ya, WAB sama dengan minus energi potensial B dikurangi dengan energi potensial A. Ya, karena selisih energi itu potensial itu energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Maka WAB sama dengan minus MGHB ketinggian MG kali ketinggian B dikurangi MG ketinggian A. Maka WAB sama dengan MG-nya dikeluarkan, HB dikurangi HA. Maka WAB sama dengan M-nya 0,4 kg, G-nya 10 meter per detik kuadrat, HB-nya 0, HA-nya
Nah, dikurangi HA hanya 80 cm, itu 0,8 meter. Maka WAB-nya sama dengan minus 0,4 kali 10 minus 4 kali minus 0,8. Minus kali minus jadi plus 3,2 Joule. Ya. Sekarang yang B. Usaha dari B ke C. Usaha gaya gravitasi dari B ke C. WBC sama dengan, ya dari penurunan ini kita dengan analogi yang sama, maka WBC itu sama dengan minus MG kali HC minus HB. Maka WBC sama dengan minus 0,4 kali 10 kali HC-nya 0,5, B-nya 0. Jadi minus 0,4 dikali 10 kali 0,5. Maka WBC sama dengan minus 0,4 kali 10, tidak di, ya, harusnya WBC sama dengan minus 2,0 Joule. Ya. Ini setengah, ya. 0,4 kali 10, 4 kali 0,5 itu 2 Joule. Sekarang usaha dari A ke C. Usaha dari A ke C itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu usaha dari A ke B, kemudian usaha dari B ke C. Kita jumlahkan. Ya. WAC itu WAB ditambah WBC. WAB-nya sama dengan 3,2 Joule. WBC-nya minus 2,0. Maka WAC-nya sama dengan 1,2 Joule. Atau dengan cara lain. Nah, karena gaya yang bekerja adalah gaya konservatif, hanya gaya gravitasi saja, maka kita bisa melihatnya hanya posisi awal dan posisi akhirnya. Kita tidak peduli dia belok dulu ke B, kemudian ke C, atau mau belok-belok kemana dulu. Jadi WAC, ya, dengan analogi yang sama dari WAB ini, sama dengan minus MG kali HC minus HA. Ya. Jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nih. Maka WAC sama dengan minus 0,4 kali 10 kali 0,5 kurangi 0,8. Maka WAC-nya sama dengan 0,4 kali 10 kali minus 0,3. WAC-nya sama dengan 1,2 Joule. Ya, maka kita memperoleh dua hasil yang sama. Ini 1,2 Joule, yang di sini juga 1,2 Joule. Ya, jadi ini adalah usaha oleh gaya konservatif, tidak dipengaruhi oleh lintasannya. Oke, kita teruskan. Sekarang kita akan lihat contoh soal untuk daya. Ahmad yang bermassa 50 kg untuk menaiki tangga ke lantai 3 setinggi 12 meter memerlukan waktu selama 2 menit. Hitunglah daya rata-rata yang dilakukan Ahmad. Diketahui M-nya 50 kg, ini M Ahmad 50 kg. Selisih ketinggiannya 12 meter. Waktunya 2 menit, atau selama waktunya 2 menit atau 120 sekon. Ditanyakan berapakah daya rata-rata Ahmad. Ya, kita jawab. Daya rata-rata Ahmad itu sama dengan usaha yang dilakukan Ahmad dibagi dengan selang waktunya. Nah, kita sekarang lihat usaha yang dilakukan oleh Ahmad. Ketika Ahmad menaiki tangga ke atas, maka usaha yang dilakukan Ahmad itu melawan gaya usaha oleh gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi ke bawah, Ahmad ke atas. Jadi W Ahmad itu sama dengan minus W gravitasi. Ya. Nah, W Ahmad itu sama dengan minus, kita tahu W gravitasi itu adalah minus selisih energi potensial. Jadi energi potensial air dikurangi energi potensial awal. Maka W Ahmad sama dengan Mg kali delta H. Ya. Nah, W Ahmad sama dengan Mg kali delta H per delta T. Maka daya rata-rata Ahmad itu adalah 5 kali 50 kali 10 kali 12 dibagi 120. 10 kali 12, 120, ini juga 120. Maka daya rata-rata Ahmad itu adalah 50 watt. Ya. Berikutnya,
Sebuah pompa dapat memindahkan 300 kg air ke tangki penampung yang terletak 8 meter di atas sumber air dalam waktu 2,5 menit. Jika efisiensi mesin pompa itu 80%, hitunglah daya rata-rata listrik yang dipergunakan pompa tersebut. Ya. Diketahui masanya 300 kg, delta H-nya 8 meter, delta T-nya 2,5 menit atau 150 sekon. Kemudian di sini daya pompa itu 80% dari daya listrik. Ya, efisiensi mesin pompa itu 80%, artinya daya pompa itu hanya memanfaatkan 80% dari daya listrik. Pertanyaannya adalah berapakah daya listrik yang dipergunakan pompa tersebut? Mari kita jawab, kita mulai dengan melihat P pompa. Ya, P pompa ini sama dengan P Ahmad tadi ya. Jadi dia melawan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, sehingga P pompa itu mg kali delta H per delta T. Ini analogi yang sama dengan tadi dengan P Ahmad. Kenapa P Ahmad jadi seperti ini? Ya, nah, P pompa juga sama dengan mg kali delta H per delta T. Maka P pompa sama dengan 300 kali 10, G-nya delta H-nya 8 meter dibagi delta T 150. 300 dibagi 150, 2 kali 10, 20 kali 8, 160. Maka P pompa sama dengan 160 watt. Yang ditanyakan adalah P listriknya. Nah, P pompa itu sama dengan 80% P listrik. P pompanya 160 sama dengan 80% itu 0,80 kali P listrik. Maka P listriknya itu 160 dibagi 0,8 yaitu 200 watt. Nah, perbandingan antara P pompa dan P listrik itu biasa disebut dengan efisiensi dari pompa. Ya, jadi inputnya kan P listrik, outputnya P pompa. Jadi output dibagi input itu efisiensi 80%. Ya. Soal berikutnya. Sebuah mobil bermasa 2000 kg dari keadaan diam dipercepat 0,5 meter per sekon kuadrat. Hitunglah daya rata-rata mobil tersebut setelah bergerak 4 sekon sejak mulai bergerak. Diketahui M sama dengan 2000 kg, A-nya sama dengan 0,5 meter per detik kuadrat, delta T-nya sama dengan 4 sekon. Ya, ditanyakan sekarang berapakah daya rata-rata ya setelah bergerak 4 sekon. Oke. Nah, kita lihat P itu sama dengan F kali delta S per delta T. Karena dia geraknya dipercepat dari keadaan diam, ya, saya akan menuliskan secara singkat. Gayanya itu adalah M kali A, massa mobil kali percepatan. Sedangkan delta S-nya itu kan setengah AT kuadrat ditambah V0 kali T. Karena dari keadaan diam, berarti V0-nya 0. Jadi saya hanya menuliskan delta S sama dengan setengah AT kuadrat. Kita hitung delta S-nya dulu. Setengah kali 0,5 kali 4 kuadrat. Setengah kali 0,5 seperempat kali 16. Ya, 16 dibagi 4 hasilnya 4 meter. F-nya M kali A. M-nya 2000, A-nya 0,5. Berarti F-nya 1000 Newton. Berapakah daya rata-ratanya? P sama dengan 1000. Ini F dikalikan delta S per delta T. Delta S-nya 4 meter di sini, delta T-nya 4 sekon. Berarti P sama dengan 1000 kali 4 per 4. Berarti P-nya sama dengan 1000 watt. Jadi daya rata-rata setelah bergerak selama 4 detik itu adalah 1000 watt. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi contoh soal yang lain. Sebuah mobil memiliki mesin berdaya 2000 HP.
2000 horsepower atau 2000 PK. Jika mobil itu memiliki kecepatan rata-rata 37,3 meter per sekon, hitunglah gaya dorong mesin mobil tersebut. Ya, P-nya 2000 HP atau 2000 PK, V rata-ratanya 37,3 meter per sekon. Ditanyakan berapakah gaya dorongnya? Ditanyakan F-nya. Kita jawab. P sama dengan, ya ini karena ini horsepower, kita ubah dulu ke dalam watt. Jadi 2000 HP itu kan setiap HP-nya 746 watt per HP, berarti P-nya sama dengan 1.492.000 watt. Ya. P-nya sama dengan F kali V rata-rata. F-nya, P-nya ada 1.492.000 dikalikan F kali V rata-ratanya 37,3. Maka F-nya sama dengan 1.492.000 dibagi 73,3. Hasilnya adalah 40.000 Newton. Ya. Oke. Ya, demikianlah contoh-contoh soal itu. Ya. Nah, bab untuk usaha dan energi itu sampai di sini. Ya, tapi sebelum saya mengakhiri, saya akan mereview atau kita akan lihat materi apa saja yang sudah kita pelajari pada bab ini. Ya, ringkasan materinya. Pertama, besar usaha. Besar usaha dinyatakan F kali S kali kosinus theta. Dengan W itu besar usaha Newton meter atau Joule. F besar gaya, satuannya Newton, S perpindahan meter, S atau delta S ya. Kemudian theta sudut antara F dan S, sudut antara gaya dan perpindahan ya. Nah, sekarang kita jarang menggunakan kosinus ini ya. Nanti di dalam lanjutan bab ini ya, kita akan mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan atau yang ada kaitannya dengan sudut dengan trigonometri ya. Sudah nanti kita mempelajari trigonometrinya dulu. Kemudian bentuk energi kinetik itu sama dengan kalau sebuah benda bermasa M, dia bergerak dengan kecepatan V, maka dia memiliki energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Dengan M adalah massa benda, kilogram, V kelajuan benda, meter per sekon, dan EK itu adalah energi kinetik, ya, Joule. Sekarang energi potensial gravitasi bumi. Ini sebuah benda yang memiliki ketinggian H dengan massa M, maka dia akan memiliki energi potensial M kali percepatan gravitasi kali ketinggian dari permukaan bumi. Ya, dengan M adalah massa benda, kilogram, kemudian G percepatan gravitasi bumi, meter per second kuadrat, atau nilainya 10 meter per second kuadrat kalau tidak diketahui. Kemudian H-nya ketinggian benda. Sedangkan EP-nya itu adalah energi potensial, satuannya Joule. Sekarang ada energi mekanik. Ya, energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik itu sama dengan mgh ditambah setengah mv kuadrat. Untuk energi mekanik ini, jika kita bekerja pada sistem konservatif, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu energi mekanik di posisi 1 akan sama dengan energi mekanik di posisi 2. Energi mekaniknya akan kekal. Ya. Energi mekanik 1 itu energi potensial 1 ditambah EK 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik kedua. Kalau kita tulis panjangnya, maka yang berubah itu ada ini ada H1, ini V1 kuadrat, ini ada H2, ada V2. M-nya sama. Ya. Nah, sekarang hubungan usaha dan perubahan energi, ya. W gravitasi itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Atau W gravitasi ini sama dengan perubahan energi kinetik. Ini cukup banyak digunakan. Ya,
Ini adalah materi-materi yang terdahulu yang sudah disampaikan. Nah, sekarang ini yang barusan kita pelajari, usaha oleh gaya konservatif tidak bergantung pada bentuk lintasan, hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Tadi yang WAB sama dengan ditambah WBC sama dengan WAC, ya, terus langsung dari ke A, dari A ke C. Nah, daya adalah besar laju energi yang dibutuhkan oleh sebuah benda. Ya, rumusnya P sama dengan W per delta T. Dengan W besar usaha atau energi yang dibutuhkan, delta T-nya selang waktu. Dengan P itu daya joule per second. Wah. Nah, daya dengan kelajuan rata-rata hubungannya P sama dengan W per delta T sama dengan F kali delta E. F kali delta S per delta T. P-nya sama dengan F kali V rata-rata, dengan F besar gaya yang bekerja, V kelajuan rata-rata benda, P daya joule per second, ya. Dan ini satuan daya lainnya yang sering dipakai adalah daya kuda atau horsepower, ya. Ini 1 HP sama dengan 746 watt, ya. Ya. Oke, demikianlah usaha dan energi. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau belum paham, silakan diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.